Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 210421899. Sekarang saya bertugas sebagai moderator, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi mengenai inherensi teori sosial dengan administrasi publik dengan dosen pengampu Rizky Syafil. Perkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Pertama Nur Habibah dengan NIM 21042182. Yang kedua ada saya sendiri dengan NIM 21042189. Yang ketiga ada Rahmatul Aini dengan NIM 21042196. Yang terakhir ada Rida Yasmin Indah Faradila dengan NIM 21042203. Materi kita hari ini yaitu tentang demokrasi proses kebijakan top down versus bottom up. Yang akan dibacakan oleh Nur Habibah. Pada Nur Habibah dipersilahkan. Baiklah, dalam kajian ilmu sosial ada beberapa inherensi teori sosial dengan ilmu lainnya. Salah satunya adalah dengan administrasi publik. Di dalam inherensi tersebut, terdapat hubungan dari sebuah interaksi antara atasan dan bawahannya, yaitu mengenai demokratisasi proses kebijakan atau yang lebih spesifiknya lagi adalah hubungan antara top-down dan bottom-up. Dan perbandingan kedua pendekatan tersebut di dalam sebuah kebijakan. Untuk itu, kami mengulas top-down dan bottom-up. Simak berikut penjelasan sebagai berikut. Apa itu top-down? Top-down adalah pendekatan dari atas ke bawah yang menggunakan pengambilan keputusan oleh pemerintah yang di atas dan kemudian akan dikomunikasikan kepada yang di bawah. Top-down menggunakan logika berpikir dari atas, kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan polycenter karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Tahapan kerja dalam pendekatan top-down. Pertama, memilih kebijakan yang akan dikaji. Kedua, mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan. Tiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmatul Aini. Kepada Rahmatul Aini dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tahapan kerja dalam pendekatan top-down. Yang keempat, mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Yang kelima, mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran. Yang keenam, mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan. Next. Adapun implementasi kebijakan top-down, yaitu dengan pendekatan top-down, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan. Walaupun di kemudian hari di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan bottom-up. Namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Dalam pendekatan top-down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Jadi, pendekatan top-down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana atau administrator dan birokrat sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Kajian-kajian pelaksanaan kebijakan yang menekankan pada desain kebijakan biasanya disebut sebagai pendekatan terhadap subjek secara top-down.
Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kita dapat memandang proses kebijakan sebagai suatu rangkaian perintah, di mana para pemimpin politik mengartikulasikan suatu preferensi kebijakan yang jelas yang akan dilaksanakan dengan cara yang semakin spesifik seiring dengan perjalanan kebijakan tersebut, melalui administratif yang melayaninya. Pendekatan top-down ini dimulai dari keputusan-keputusan pemerintah, pengkajian sampai sejauh mana para administrator melaksanakan atau gagal melaksanakan keputusan-keputusan tersebut, dan kemudian mencari penyebab-penyebab yang mendasari keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Next. Nah, selanjutnya apa itu bottom up? Yaitu arahannya sebagian besar disuarakan dan ditetapkan oleh para bawahan dan disalurkan ke manajemen tingkat atas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional top-down. Parson 2006 mengemukakan bahwa benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Pendekatan bottom up dipelopori oleh Elmore 1978 dan Lipsky 1971, Berman 1978, Hedge dan Porter 1978. Fokus perhatian pendekatan bottom up adalah pada peran street level, birokrat, dan kelompok sasaran. Pendekatan bottom-up percaya bahwa implementasi akan berhasil jika kelompok sasaran dilibatkan dari awal mulai proses sampai implementasi kebijakan. Perencanaan bottom-up tujuannya adalah menghimpun masukan dari bawah karena menurut Sumarsono 2010, apakah di Indonesia perencanaan bottom-up dimulai dari tingkat desa yang biasanya dihadiri oleh mereka yang tujukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lain. Misalnya melalui kegiatan musyawarah pembangunan desa, musabages, atau musyawarah rencana pembangunan desa kemudian BAMDes. Langkah-langkah dalam pendekatan bottom up yaitu memetakan stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah, mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman terhadap kebijakan. Yang ketiga itu memetakan keterkaitan antara aktor pada level terbawah dengan aktor pada level di atasnya. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari format yang sama. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dida Yasmin Indah Faradila. Kepada Yasmin dipersilakan. Kepada Yasmin, hidupin dulu apanya. Baiklah, saya akan membacakan materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan top-down. Yang pertama, A. Pendekatan top-down. Kelebihannya yaitu keputusan dapat dibuat dan diimplementasikan dengan sangat cepat, cocok untuk waktu yang terbatas, serta dapat menyelaraskan tujuan proyek dengan tujuan strategis organisasi karena pemerintah yang memberikan arahan. Selanjutnya, kekurangannya yaitu karena rakyat tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan, mungkin akan terjadi ketidaksepakatan. Komunikasi yang kurang antara pemerintah dan rakyat terkait pembangunan dan memicu konflik. Selanjutnya, B. Pendekatan bottom up. Kelebihannya adalah rakyat memiliki suara dalam perencanaan kebijakan dan keputusan dibuat secara kolaboratif. Kebijakan akan lebih tepat sasaran karena berasal dari suara rakyat. Kekurangannya yaitu tahap perencanaan jauh lebih memakan waktu dan tenaga dibandingkan dengan pendekatan top-down.
tidak cocok untuk waktu yang terbatas, serta perencanaan memerlukan ruang lingkup dan proses kontrol yang jelas agar tetap terkendali. Perbandingan top-down dan bottom-up. Yang pertama dilihat dari segi fokus awal, top-down memiliki kebijakan pemerintahan pusat, sedangkan bottom-up jaringan implementasi pada level paling bawah. Dilihat dari segi identifikasi aktor utama yang terlibat dalam proses, jika top-down dilihat dari pusat atas dilanjutkan ke bawah sebagai konsekuensi implementasi, sedangkan bottom-up dari bawah yaitu parlementer pada level lokal ke atas. Dilihat dari segi kriteria evaluasi, top-down dapat kita simpulkan pada berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan, sedangkan bottom-up kurang begitu jelas apa saja yang dianggap peneliti, penting dan tidaknya relevansi dengan kebijakan. Dapat dilihat secara fokus secara tidak keseluruhan, top-down disimpulkan sebagai bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan. Sedangkan bottom-up interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulannya, inherensi teori sosial dengan administrasi publik dengan mengimplementasikan bagaimana cara demokratisasi kebijakan publik melalui top-down dan bottom-up dengan membandingkan perbedaan antara keduanya. Top-down adalah suatu kebijakan atau rumusan yang diputuskan oleh pemerintah yang di atas kemudian mengembangkan rumusan itu ke bawah. Sedangkan bottom-up adalah suatu rumusan yang dibuat dan dirembukkan oleh bawahan kemudian melaporkannya kepada atasan. Baiklah, terima kasih. Hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.